Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa. Geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Hari-hari berganti, kini cinta pun hadir. Melihatmu, memandangmu bagai bidadari. Lentik indah matamu, manis senyum bibirmu, hitam panjang rambutmu, anggun terikat. Rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Terimalah lagu ini dari orang biasa. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia. Yang ku punya hanyalah hati yang setia. Terimalah cintaku yang luar biasa, tulus padamu. Hari yang ku nanti telah datang, hari yang tak akan tergantikan. Ku melangkah bersamamu dalam ikatan suci. Kau tulang rusuk yang ku nantikan, keindahan yang tak terlukiskan. Ku bangga menikahimu, jadikan engkau istriku. Kau jawaban Tuhan dalam setiap doaku. Kau jawaban Tuhan yang menjadi nyata. Ku kan menjagamu
terbatas. Kasih Allah yang tidak berkesudahan. Ya, itu tidak menjadi halangan. Itu orang memang alami kasih Allah sampai kapan. Hari ini menjadi salah satu buktinya. Kita tahu, mengenal dekat Pak Darmanto, karena beliau memang tinggal dan banyak terlibat di dalam paroki kita ini, yang tentu secara usia di atas saya, dan kelihatan bahwa memang saya masih muda, tapi jelas di bawah Romo Frido. Kalau dengan Pak Yudi ya 11-12. Maka kembali bahwa kita layak bersyukur karena di hari ini yang kemudian juga diterima dengan sukacita oleh keluarga masing-masing. Di awal perayaan kita mengaku sebagai orang yang lemah dan berdosa, kita memohon belas kasih dan pengampunan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekali bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa. Oleh sebab itu saya kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Adalah seorang suami yang mempunyai istri yang baik. Umurnya akan bertambah 2 kali ganda. Seorang istri yang budiman menggembirakan hati suaminya sehingga dia dapat hidup tentram hingga akhir hayatnya. Istri yang baik ialah anugerah yang diberikan orang yang takut akan Tuhan. Sama ada kaya atau miskin, hati mereka selalu senang dan wajah mereka gembira. Istri yang bersopan dan murni sangat berharga dan tidak ada taranya. Kecantikan istri yang baik dalam rumah tangga yang teratur seperti matahari yang bersinar di langit Tuhan. Wajah yang cantik dan tubuh yang elok seperti lampu yang bersinar pada kaki lampu di rumah Tuhan. Kaki yang molek dan pergelangan kaki yang kuat seperti siang emas yang beralas perak. Demikianlah sabda Tuhan.
Yesus untuk mencobai. Ya, mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Para romo, suster, saudara-saudara yang terkasih, sudah cukup lama, paling tidak saya, Pak Darmanto itu ya bincang-bincang cerita-cerita yang kemudian kalau diantara teman-teman sama penaik sepeda tua telis itu ya saling menyemangati. Dipun Pak, apaan? Intinya kami pada waktu itu juga sampai sekarang mendukung jika suatu saat nanti Pak Darmanto itu punya pilihan hidup lagi, yang komunikasi dengan kita pasti. Dalam perjalanan ya terjadilah 1, 2, 3, 4, 5, 10 dan dakwah. Pribadi-pribadi yang memang mencoba untuk dihadirkan dan hadir dalam hati seorang laki-laki yang bernama Petrus Darmanto. Cukup lama, karena paling tidak 4 tahun lah. Belum dikenal sampai ya di tahun terakhir lah, 2018 mulai kalau dalam panjang itu kolong-kolong, benar nggak? Sinar hukum gereja dan hukum sipil. Pemilahan yang tadi kita dengar bahwa Allah menyatukan dan tidak terceraikan oleh manusia. Sipil yang lalu adalah memang kalau sipil ya akhirnya tak cerai. Pak Darmanto itu sudah lepas dari 3 ikatan hukum itu. Memang tidak ada yang mengikatnya lagi. Anak-anak, cucu, nantu dan sebagainya tidak pernah ada dalam hukum yang kemudian mengikat. Itu lebih pada soal bagaimana cara satu dengan yang lain. Kemudian juga ada dalam hukum gereja orang yang diikat secara khusus, yaitu seperti kami ini, para suster, romo, itu diikat secara khusus oleh hukum gereja. Sipil tidak mengikat. Hukum ilahi tidak, romo. Tidak. Hukum gereja yang kemudian memang dengan kaul yang kemarin kita lihat sini diperbarui atau juga sampai pada kaul tetap tidak ada ikatan lagi. Maka 2 saudara saudari kita ini bebas-bebasnya. Kosong. Maka Pak Darmanto ceritalah
sedikit atau banyak, yang jelas kalau banyak akan semakin lama, kalau sedikit akan semakin singkat, supaya pertanyaan itu jawabannya tidak dari saya. Jelas saya kalau jawab jangan bohong. Maka kita bersharing bagaimana akhirnya ya Allah. Terima kasih. Intinya bahwa yang saya alami bersama ini bukan tidak menyangka, tetapi ada tanda-tanda. Tahun 2016 kebetulan kami ke Yerusalem, persis waktu itu turun dari Gunung Sinai, tapi bertiga, saya, Badunya Yudi, Adi, dan Mas Abdul. Ketika itu ada komunikasi, tapi beliau Mbak dan Mas itu nggak ingat. Nggak ingat sama saya ada maunya. 2016 turun dari Indonesia itu ada kalimat yang terngiang terus. Hasilnya itu ngomong, Astagfirullah, dipanggil listrik yang aku lagi. Saya langsung, saya tahu. Itu ulang pertama. Kemudian berjalan selanjutnya tahun 2017 saya ingat waktu di KPHD khusus kesehatan keluarga, kami kumpul bersama tim Dewan Pastoral juga ada dan ngomong itu tidak. Lalu saya masih ingat betul, jadi Pak Masito dengan Pak Haikal Sewono itu ngomong sebenarnya berkaitan khusus kapan diganggu. Saya mengulang kali lagi, dan saya itu mau loh siap untuk menjadi suaminya, adiknya Mas Abdul dan badannya senyum-senyum saja, tetapi yang ingat tetapi tidak begitu menanggapi. Nah 2018 terjadilah fungsi luar biasa. Tanggal 28 Desember yang lalu itu saya tiba-tiba bangun pagi atau di rumah ada 7. Luar biasa sekali, saya ingat itu persis anak-anak Yesus akhir ya, 28 Desember. Saya terduga kalau saya ke gereja, gak tahu ada apa, saya berdiri berada di motor. Benar, di sini ternyata ada di bersama yang kedua. Kalau saya itu langsung saja dia mengembalikan bersyukur, saya iya sih. Padahal tidak ada tanda yang lain. Saya sengaja saya yakin bahwa ini jujur saja dan memang bersyukur. Lalu berjalan selanjutnya, terjadi penasaran itu karena sejak Januari saya hampir tidak banyak di metro. Saya mencoba mendekatkan kasusnya sambil saya kan. Pada akhirnya saya memulai proses yang luar biasa dari pembebasan kaum kekal itu kan boleh harus dicari lagi sampai ke Jerman, sampai ke Malang dan seterusnya. Lalu selesai, puji Tuhan sudah mulai selesai. Kemudian kasus di Promasan itu Bali, lalu saya langsung menyatakan bahwa yuk untuk tukar. Saya ini di Bandung, tidak ada yang tahu. Begitu di sini saya langsung memberikan singkat cerita dari saya bahwa ini anugerah dan saya mengatakan yuk menjawabnya jawaban yang berbeda. Kuncinya ada pada anugerah memang teman-teman pada Yohanes itu sudah kita itu kalau dorong itu kan dorong yang baik karena sudah pas semuanya kami dorong lah. Kami seperti pada mati dengan sekarang kami dorong lagi. Maka
Kak Yuli. Selamat sore. Sore. Jenengan kan sudah lama kulino sendiri. Iya, betul. Sementara Pak Darwanto kan pernah bersama dan suka dirusui anak-anak itu. Kalau jenengan dirusui oleh anak-anak di sekolah. Anaknya orang. Gimana rasanya dengan akhirnya ada seorang laki-laki ganteng ini? Puji Tuhan, alhamdulillah. Itu luar biasa, itulah yang sungguh luar biasa. Karena apa ya? Perhatiannya untuk saya juga perhatian pada anak, mantu, cucu. Nah itu yang membuat saya juga mantap menjawab ya. Yes. Siap untuk dirusui. Ya. Terus itu yang menarik saya pakai jumbo itu. Iya, bergerak itu saya. Karena tidak apa ya. Dalam hati ada saya dengan waktu yang singkat, tapi dengan komitmen sama kemudian nggak tahu mungkin modus atau apa karena kalau saya nanti mau sama atau apa ternyata sudah 20 tahun sekian yang mau ya memang ganti mungkin ya kalau pas saya itu tapi ternyata memang angkulan luar biasa. Saya senang dengan anak-anak dibantu dari tahun 95. Saya mengajar mereka luar biasa. Kemarin oleh yang Ori itu ya seperti sudah beberapa tahun kemarin. Tapi dengan kan dipanggilnya Ya, sudah. Ya, saya ngerti. Ya. Siap. Saya sudah dipanggil Simba. Siap. Di kalian sudah mengalami telah karya juga selama ini hanya menguatkan apa yang terjadi ini dan saudara-saudari yang lain sudah mendengar. Kalau maksa itu kan lain di dakwah. Maka Bapak Ibu kalau tadi mendengar ceritanya kan ini bisa berjumpa dan bersatu karena kakak yang kemudian ambil dan karena itu bagi yang belum silakan hubungi kakak-kakak. Siapa tahu nanti dapat hati. Baik, Terlanto dan di tamat untuk bahwa kalian bisa mau akhirnya temu dan satu. Kalau di sana itu tertulis P dan D, itu bukan Petrus dan Yuli, tetapi P dan D itu artinya apa? Padu. Sekalipun sudah siap dan ini yang agak tidak mudah lagi, tapi ya tadi ini
saudara-saudari, saya tidak akan banyak bicara karena Pak Darwanto juga sudah punya pengalaman. Pak Yuli juga sudah ikut kursus, maka tinggal dipraktekkan berdua. Jadi kakek dan nenek yang baik untuk cucu-cucu, juga jadi orang tua untuk dan siapa ngerti nanti juga ada yang lain yang kita nggak tahu. Siapa tahu nanti malam malaikat datang. Kalau Pak Darwanto jadi musuh jangan. Sebelum dilanjut, apakah ada yang keberatan? Tidak ada ya. Pelaksanaan PSBB tidak ada ya. Karena nanti Pak Darwanto akan off sejenak menemani istrinya tinggal di Bandung. Kalau tidak ya. Baik saudara-saudari, saudara yang terkasih, mari kita sekarang menunjukkan secara khusus menyaksikan perayaan perkawinan ini, bahwa saudara kita akan menyatakan kesungguhan ketika sebagai pelayan gereja dan juga semua yang hadir di sini menyaksikan peristiwa yang menghormati Kristus memberi berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia menguduskan kalian dalam baptisan, Dia akan memberkati dan memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban perkawinan dan taati saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja dengan menjawab pertanyaan saya. Petrus Sudarmanto dan Yulia Sunyati, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang telah dianugerahkan atau juga yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Terima kasih atas kesediaan kalian. Maka sekarang tiba saat bagi kalian meningkatkan sekarang bagi kalian dan berdiri di depan. Saya Petrus Sudarmanto Dwi Widyono memilih engkau Yulia Sunyati Mimi Pablo menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengasihi, setia mengabdikan diri kepadamu dalam lingkungan dan malam di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi engkau juga akan menghormati engkau seumur hidup saya. Saya Yulia Sunyati Mimi Pablo memilih engkau Petrus Sudarmanto Dwi Widyono menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri dalam hidup saya
atas nama gereja Allah, dia adalah para saksi dan umat Allah yang berdiri di sini. Dengan ini saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua berkat sakramen ini menjadi kekuatan dan kebahagiaan yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Ya Allah, berkatilah kedua cincin ini yang akan dikenakan oleh saudara-saudara kami ini satu sama lain sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Kenanglah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaan kepadanya. Dirikan yang ini di cincin tanda cinta dan kesetiaan dan saya pakaikan untukmu dan juga dan bagus. Jadi, kenakanlah cincin ini pada jari suami sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaan kepadanya. Saudara beri menjadi sebagai lambang dan kesetiaan kepada dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Terus di kalian sudah sah resmi menjadi suami istri. Memang orang tua kalian sudah kabur, tetapi ada kakak-kakak yang hadir di sini. Mereka pun sebagai wakil dari orang tua yang didoakan dapat juga pasti akan memberikan doa dan restunya supaya kalian berdua dalam hidup selanjutnya keluarga sungguh hidup dari keluarga Katolik yang sejati. Maka silakan saling memberikan dan doanya. Pak Darmanto dan Ibu akan menerima benda rohani ini. Kakak-kakak pergunakan, kuatkan dan teguh perjalanan keluarga. Adik-adik yang terkasih, Bapak terimalah kitab suci salib rosario dan waktu keluarga di sini sebagai berkat dalam hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian berdua. Doa kami seluruh keluarga selalu menyertai kalian.
Petrus Sudarwanto, Dwi Widyo Handoyo, dan Ibu Yulia Suyatni Niti Pawiro yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci, selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya nantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani mereka menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Mereka yang sehati sejiwa, jangan biarkan Tuhan mengganggu kebahagiaan mereka karena Allah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah karena Allah yang telah mempersatukan mereka demi Kristus Tuhan dan antara kami. Satukan kesempatan kita.
ketika akan diserahkan untuk tanggung secara dengan rela. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuh yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur padamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Dengan kuat kuasa-Mu, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, mereka bukan lagi dua melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah memutuskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, ditiadakan oleh apapun, tidak oleh melakukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air kelam. Pandanglah dengan rela hamba-Hamba-Mu yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan-Mu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dituangkan dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu Yulia Suryati mempelai perempuan ini dengan rahmat cinta dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang diikuti dalam kitab suci. Semoga hati suaminya Petrus Sudarmanto tertambat padanya dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga dia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gereja-Nya. Maka kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, semoga hamba-Hamba-Mu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan peri hidup mereka. Dan akhirnya semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk dalam kehidupan para kudus di surga. Kristus Tuhan dan pengangkatan. Sama tubuh darah Kristus bumi kita dihidangkan.
mengambil bagian dalam meja perjamuan kudus. Kami mohon semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan senantiasa berpaut padamu dan memaklumkan namamu pada semua orang dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Romo Toto, Bruder dan para sister serta ibu bapak serta saudara-saudara dan sahabat-sahabat semua, saya mencoba mewakili keluarga besar Dua Mempelai. Gak waktu ya, ngomongnya kok berdua mempelai. Yang pertama, saya mengaturkan ribuan terima kasih atas terutama kehadiran dan dukungan serta doa yang boleh kita panjatkan bersama pada sore dan petang hari ini. Puji syukur bahwa rahmat Tuhan dan berkat kasih-Nya kita dimampukan untuk bersama mengikuti perayaan yang saya katakan luar biasa. Karena memang di luar kebiasaan dan memang luar biasa. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan doanya. Nanti dimohonkan kita bersama untuk bisa merayakan setelah perayaan KST ini di gedung Mademun berkah dalam. Sulit untuk bisa tahu sepenuhnya perjalanan hidup saudari kita ini adalah bukti nyata bahwa memang apa hidup itu tidak mudah untuk kemudian dimengerti sepenuh-penuhnya. Saya yakin semuanya ini juga tidak pernah dicita-citakan. Maka kembali bahwa semua itu memang Tuhan punya rencana itu. Pada akhirnya juga kalian cucu-cucunya dan saya percaya bahwa untuk ke depan akan semakin menjadi berkat pada tante yang suka sholat, suka tidur, meriang-meriang, itu suka masuk angin nanti sembuh. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya kami Kristus senantiasa tinggal di dalam diri dan dalam rumah kalian. Semoga kalian
perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berarti ini, kami memohon juga doa restumu yang Bunda kami. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada putra Tuhan kami, Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang